Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu من يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masuk ke bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab penjelasan tauhid dan kesaksian kalimat la ilaha illallah. Penulis kitab ini Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau membawakan surat At-Taubah ayat ke-31. Kalau sebelumnya surat Al-Isra ayat 57, surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27 yang mana menafikan semua ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di ayat yang ke-31 dari surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim di antara mereka, ulama-ulama mereka, dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, sebagai tandingan-tandingan untuk Allah. Artinya orang-orang Yahudi, karena pada ayat sebelumnya membahas tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi mengambil dan menjadikan ulama-ulama mereka sebagai arbaban, sebagai Rabb, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya
Orang-orang Yahudi mereka mengikuti ulama-ulama mereka secara membabi buta. Mereka taklid kepada ulama-ulama mereka. Walaupun mereka mengetahui ketika ulama-ulama yang mereka ikuti ketika menyatakan ini halal, ini haram, tidak berpedoman kepada Taurat, tidak berpedoman kepada perkataannya Musa alaihi salam, tidak berpedoman kepada perkataannya Harun alaihi salam, dan tidak merujuk kepada nabi-nabi dari Bani Israel. Artinya mereka mengetahui bahwasanya yang dilakukan oleh ulama-ulama tersebut adalah salah. Akan tapi mereka mengikuti, fayattabi'unahum, mereka mengikuti arbaban. Maka ketika seorang taatnya dengan taat yang demikian kepada para ulama, kepada orang-orang alim, walaupun dilandasi dengan husnudzon, maka ini adalah sikap yang salah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hal tersebut sebagai menjadikan sekutu dan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perintah, karena larangan, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, sebagai Rabbul Alamin. Allah sebagai Rabbul Alamin mengurus alam semesta, maka bentuk Allah subhanahu wa ta'ala mengurus alam semesta memberikan kepada manusia penjelasan, memberikan kepada manusia aturan-aturan apa yang boleh dilaksanakan, apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk dalam perkara tauhid. Sehingga dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai Rabb, bukan sebagai alihah, bukan sebagai sesembahan-sesembahan. Karena perkara perintah, karena perintah larangan adalah hak mutlak yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menguji manusia, apakah mereka taat ataukah tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan para ulama sebagai tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi melakukan hal tersebut. Mereka memiliki ilmu, mereka mengetahui al-haq, mereka mengetahui Taurat, akan tetapi mereka merubah apa yang tercantum di dalam Taurat sesuai dengan kehendak mereka dan kepentingan-kepentingan mereka. Dan apa yang mereka lakukan berjalan bersama dengan waktu. Bisa jadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit atau banyak, dan dengan sampai kepada zaman kita lebih banyak lagi orang-orang Yahudi, mereka merubah apa yang ada dalam Taurat dan apa yang ada dalam Injil, mengubah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan apa yang mereka lakukan termasuk mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan aib mereka dalam banyak ayat dan banyak surat, menyingkap bagaimana kejahilan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui kebenaran, mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah al-haq, mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran ini benar-benar telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Agama tauhid yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang sahih, dan Allah tidak menerima agama kecuali agama yang telah dibawa oleh Muhammad bin Abdullah. Mereka mengetahui itu semua, akan tetapi mereka menolaknya. Karena apa?
Karena rasa dengki yang ada di hati mereka, rasa hasad yang ada di hati mereka. Mereka menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap keutamaan nabi akhir zaman yang memiliki keutamaan yang sangat banyak dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Akan tapi ketika mereka mendapati keutamaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa Arab. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu yang paling tahu di mana meletakkan risalah akhir zaman ini, yang di dalamnya ada keutamaan yang sangat besar. Kenapa tidak menaruhnya di Jawa? Kenapa tidak menaruh dan meletakkannya di Eropa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihnya tanah tandus yang tidak memiliki tanaman sama sekali, yang penghuninya adalah pengembala unta, yang mereka senantiasa melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin untuk mencari nafkah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihnya? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang paling mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan risalah yang terakhir ini. Sehingga ketika Allah pilih, menunjukkan tempat tersebut memiliki keistimewaan, menunjukkan bahwasanya ras tersebut memiliki keistimewaan, menunjukkan bangsa tersebut memiliki keistimewaan, menunjukkan sekitar yang melingkupi apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk bahasa yang dengannya orang-orang sekitar berbicara dengannya, memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi menolak hal tersebut, sehingga yang sebelumnya mereka memberikan kabar gembira ataupun ancaman kepada orang-orang Aus dan Khazraj akan datangnya Nabi akhir zaman, maka mereka memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka merubah apa yang ada di dalam Taurat. Maka orang-orang Yahudi yang bukan dari ulama mengetahui hal tersebut dan mereka mengikuti ulama tersebut, sehingga ketika para ulamanya melakukan penyelewengan, ketika menyampaikan syariat dan pengikutnya mengikuti saja, maka itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Dan orang-orang Nasara, mereka menjadikan ahli ibadah di antara mereka sebagai rujukan agama. Padahal ahli ibadah di antara mereka kosong dari ilmu, sehingga ketika mereka beribadah dengan rahbaniyata tibdada'uha, dengan kerahiban yang mereka adakan dan perbuatan bid'ah yang mereka lakukan, dengan cara-cara ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh para rasul dan para nabi, yang mereka menjelaskan kepada manusia cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang Nasara pun ketika melihat rahib-rahibnya, ahli ibadahnya menjelaskan kepada pengikutnya tentang agama dengan kejahilan dan kebodohan, mereka mengikuti hal tersebut, tidak mengingkarinya. Maka disebutkan bahwasanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia dari kabilah Thai. Adi ibn Hatim, kalau kata kitanya adek ya. Adi ibn Hatim, Hatim At-Tai ini terkenal dengan akramul Arab, orang Arab yang paling dermawan. Itu bapaknya. Adapun Adi ini anaknya. Dia mendengar dan mendapati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ataupun ia mendapati bahwasanya Rasulullah ini dakwahnya makin luar biasa. Yang tadinya ngumpet-ngumpet terusir dari kota Mekah sampai pada tahun 8 Hijriah mampu menaklukkan kota Mekah. Jadi makin hari makin besar. Maka Adi bin Hatim pun dia pergi ke negeri Syam, atau lebih tepatnya melarikan diri ke negeri Syam supaya tidak terkena dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun pada saat itu agamanya adalah agama Nasrani. Suatu ketika saudari perempuannya dan beberapa kerabatnya tertawan oleh pasukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan kepada saudarinya ini, sehingga saudarinya pulang dan bertemu dengan Adi. Ketika bertemu dengan Adi, saudarinya menyebutkan kepada Adi tentang sifat-sifat Muhammad ibn Abdullah yang ia lihat, termasuk murah hatinya, memberikan pembebasan kepada dia tanpa ada tebusan. Maka Adi yang tadinya melarikan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun datang ke kota Madinah. Begitu datang ke kota Madinah, maka kota Madinah geger. Ini menunjukkan bahwasanya Adi ini bukan orang sembarangan. Begitu masuk kota Madinah geger. Maka begitu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masih memakai salib. Kemudian begitu masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah melihat salib dari perak yang dipakai oleh Adi bin Hatim, maka Rasulullah katakan dan bacakan kepada Adi bin Hatim ayat yang kita bahas ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara menjadikan rahib-rahib mereka dan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan mereka pun beribadah kepada Isa ibn Maryam. Sampai selesai ayat itu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Adi sebagai pemeluk agama Nasrani, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum lam ya'buduhum. Mereka itu, wahai Nabi Muhammad, mereka tidak beribadah kepada rahib-rahib mereka. Mereka tidak beribadah kepada ulama-ulama mereka. Maka kata Rasulullah, bala, tentu. Apa yang kau katakan benar. Kemudian Rasulullah sebutkan makna ibadah, makna menjadikan sesembahan selain Allah. Innahum harramu alaihimul halala wa ahallu lahumul harama fattaba'uhum. Sesungguhnya mereka mengharamkan atas diri mereka perkara-perkara yang halal, dan mereka pun menghalalkan untuk mereka apa-apa yang haram. Fayattabi'uhum, dan pengikut-pengikut mereka mengikuti saja. Ada perkara-perkara yang haram dihalalkan, mereka ikut. Ada perkara-perkara yang haram dihalalkan, mereka mengikuti. Maka kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum iyyahum. Itulah bentuk peribadatan mereka kepada ulama-ulama mereka, kepada ahli ibadah di antara mereka. Itu adalah bentuk ibadah mereka. Jadi dalam ayat ini dan hadis ini
yang dikatakan kesyirikan dan menjadikan para ulama ataupun ahli ibadah sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang taklid buta kepada seorang alim ataupun taklid buta kepada orang yang dianggap sebagai ahli ibadah, apa yang dikatakan kepadanya dari orang alim ataupun ahli ibadah, tanpa ia bertanya kepadanya adakah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan perkataan sahabat, ia mengiyakan saja, menelan bulat-bulat perkataan itu semua. Maka ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan menjadikan mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan, seakan-akan menjadikan mereka itu sebagai Rabb, yang mana Rabb itu adalah yang memiliki perintah dan larangan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Adi, ma taqul?" Wahai Adi, apa yang kau katakan? "Ayufirruka an yuqala Allahu Akbar." Kenapa engkau melarikan diri, menjauh dariku? Apakah engkau itu sungkan untuk dikatakan bahwasanya Allah itu maha besar? Fahal ta'lamu syai'an akbara min Allah? Apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Ma yufirruka ayufirruka an yuqala la ilaha illallah. Rasulullah ulang lagi, kenapa engkau melarikan diri? Kenapa engkau menjauh dariku? Apakah engkau menjauh apabila dikatakan kepada engkau la ilaha illallah? Kemudian Rasulullah ulang lagi, fahal ta'lamu min ilahin illallah? Apakah engkau mengetahui ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala? Thumma da'ahu ilal Islam. Kemudian Rasulullah seru Adi bin Hatim ini untuk memeluk Islam. Ini adalah orang yang sangat masyhur sekali. Bayangkan dia masuk Madinah, Madinah geger. Bukan satu RT, dua RT, satu Madinah geger. Adi bin Hatim datang ke Madinah. Kemudian Rasulullah seru dia untuk masuk Islam. Rasulullah gemarkan dia untuk mengenal Islam. Fa'aslama. Kemudian Adi bin Hatim pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Maka kata perawi, falaqad ra'aitu wajhahu wastabsyar. Saya melihat muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri. Karena Rasulullah itu putih dan beliau apabila marah kelihatan, apabila tidak suka kelihatan, apabila senang kelihatan, tidak berkamuflase, tidak pura-pura, tidak. Ketika senang para sahabat tahu ini Rasulullah lagi senang. Ketika Rasulullah takut dan ketakutan kelihatan, Rasulullah itu takut. Maka ketika Rasulullah senang dengan memeluk dengan Islamnya Adi bin Hatim, maka nampak. Maka Rasulullah katakan, innal yahuda maghdubun alaihim. Sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka adalah maghdubun alaihim, yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah. Orang-orang yang mendapatkan murkanya Allah, yang mana mereka mengetahui ilmu akan tapi mereka tidak mengamalkannya. Illa qalila, kecuali kelompok yang sedikit seperti Abdullah bin Salam dan lainnya. Wan nasara dhallun. Adapun Nasara adalah dhallun, yang mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berlandaskan dengan dalil. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah mengatakan, fa'alki anka hadzal wathan. Rasulullah menunjuk kepada salibnya, lemparkanlah darimu berhala ini. Maka Adi bin Hatim langsung melemparkan berhala ataupun salib yang dia pakai. Maka maksud dari ayat ini bahwasanya
menjadikan rahib-rahib ataupun ulama-ulama sebagai Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang menjadikan mereka sebagai sumber untuk syariat. Apakah ketika menyatakan ini halal, ini haram, tanpa kita bertanya kepadanya apakah ada dalil ataukah tidak, maka apabila kita manut saja, taklid buta kepada orang-orang alim tanpa kita bertanya tentang dalilnya, maka mau tidak mau termasuk dari bagian apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini. Karena dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya ketika seseorang taat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyatakan ini halal, ini haram, maka itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menyebutkan hal ini dengan syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seperti yang saya sebutkan bahwasanya penghalalan dan pengharaman itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang menjelaskan bahwasanya ini halal dan ini haram, kita mengetahui bahwasanya perkara itu adalah perkara yang terbalik. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, kemudian kita mengikut saja, manut saja, maka mau tidak mau kita masuk di dalam bagian ayat ini. Di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Di dalam surat Al-An'am ayat 121. Apabila dan jika kalian taat kepada orang-orang musyrikin di dalam menghalalkan bangkai, ini yang disebutkan oleh Allah adalah kepada para sahabat. Jika kalian itu taat kepada orang-orang musyrikin dalam menghalalkan bangkai, dan bangkai diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalian pun memakan bangkai tersebut dengan meyakini bahwasanya bangkai tersebut adalah suatu yang dihalalkan, padahal telah jelas terhadap kalian bahwasanya hal tersebut adalah hal yang haram, maka Allah katakan innakum lamusyrikun, niscaya kalian termasuk dari orang-orang musyrikin. Karena ketaatan kita dengan taat yang mutlak hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taat kita dengan taat yang mutlak hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Adapun kepada selain Allah dan Rasulnya, maka taat kita tidak dengan taat yang mutlak, dengan tidak taat yang menyeluruh. Sehingga dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa anna man ata'a makhluqan fit tahlili wat tahrim faqad ittakhadahu rabban min dunillahi azza wa jalla. Siapa yang dia taat kepada makhluk dalam menghalalkan apa yang haram dan dalam penghalalan dan pengharaman, ia taat kepada seorang makhluk dengan taat yang taklid, membabi buta, tanpa ia bertanya mana sumbernya. Faqad ittakhadahu rabban min dunillah, maka mau tidak mau dia termasuk dari orang-orang yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan makhluk
sebagai Rabb untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nisa tentang bahwasanya kita hanya taat kepada Allah dan Rasul, surah ayat yang ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ayat yang keberapa ikhwan? Ayat yang ke-59. Wahai orang-orang yang beriman, ati'u, fi'ilnya disebut taatlah kalian kepada Allah. Artinya taat kepada Allah dengan taat yang mutlak. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul Muhammad ibn Abdullah. Kita taat kepada Rasulullah dengan taat yang mutlak. Apabila telah jelas kepada kita perintah dari Rasul, maka tidak boleh kita memilah dan memilih. Kita laksanakan. Apabila larangan, kita jauhi. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Perintah untuk taat dan patuh kepada ulil amri, kata kerjanya tidak diulang. Sebagaimana perintah kepada Allah dan Rasul. Perintah kepada Allah, kata kerjanya ati'u disebutkan. Begitu sampai kepada Rasul disebutkan lagi ati'u. Adapun kepada ulil amri tidak disebutkan. Artinya kita taat kepada ulil amri ketika mereka perintahnya dalam bentuk yang taat kepada Allah dan Rasul. Kita taat kepada ulil amri ketika ketaatan kita kepada ulil amri tidak bertentangan dengan taatnya kita kepada Allah dan Rasul. Siapa ulil amri? Ada yang ingat gak? Siapa ulil amri? Ulil amri adalah al-umara, para penguasa. Ulil amri adalah para ulama. Jadi ulama dan umara, mereka semuanya adalah ulil amri yang termasuk dalam ayat ini. Termasuk sebab turunnya ayat ini disebutkan ada seorang panglima dalam satu sariyah, pasukan yang tidak besar, dan Rasulullah tidak ikut di dalamnya. Rasulullah memberikan surat kepada panglima ini dengan menyatakan kepada panglima ini, apabila sudah melakukan perjalanan sekian dan sekian jaraknya, maka kamu buka surat ini dan kamu bacakan kepada pasukan. Kalau tidak salah, panglimanya bernama Abdullah bin Hudzafah. Kalau tidak salah. Begitu sampai dengan apa yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah, panglima ini pun membuka suratnya dan dibacakan kepada pasukan. Inti dari perintah tersebut untuk bertakwa dan taat kepada pemimpin, yaitu panglima. Saya sebutkan dengan cara yang bebas. Mungkin sahabatnya ini ngomong, apa perintah Rasulullah? Taat. Taat kepada siapa? Kepada Anda. Diulangi lagi. Taat kepada siapa? Kepada Anda. Sekarang perintah yang pertama, gali parit yang besar. Begitu gali parit yang besar, disuruh cari kayu. Kemudian setelah itu dibakar dengan api yang besar. Kemudian begitu sudah api besar di parit yang besar ini, panglima tersebut mengulangi lagi, apa perintah Rasul? Taat kepada engkau. Nah, perintah saya sekarang yang pertama, setiap dari pasukan memasukkan dirinya atau melemparkan dirinya ke parit yang besar yang di dalamnya ada api yang menyala-nyala.
Udah mulai diem masukkan. Diulangi lagi perintahnya, diem lagi. Diulangi lagi perintahnya, diem lagi. Sampai ada yang memberanikan diri. Seraya mengatakan apa? Saya ini taat kepada engkau, taat kepada Rasulullah, itu supaya selamat dari an-nar. Dari apa? An-nar, api. Kok saya taat kepada engkau malah suruh masuk ke api? Paham gak ikhwan? Saya ini taat kepada engkau supaya selamat dari api neraka. Kok saya taat kepada engkau malah suruh masuk api di sini? Gimana ini? Kata panglimanya ngakak. Saya soft talk. Saya bergurau dengan engkau. Ketika hal itu diceritakan kepada Rasulullah, kata Rasulullah apa? Lau dakhaluha ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Apabila mereka memasukkan diri mereka ke api tersebut dalam rangka taat kepada pemimpin, maka mereka tidak akan keluar sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah katakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya taat itu hanyalah di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang sifatnya kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat, maka turunlah surat Al-Maidah ayat ke-50 59. Sehingga untuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari manusia, maka siapapun dia, apapun kedudukannya, kita bisa menolak perkataan orang tersebut. Selama perkataan tersebut bertentangan dengan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik Ibn Anas rahimahullah, kullun yu'khadhu minhu qawluhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang itu bisa diterima perkataannya, bisa juga ditolak perkataannya, kecuali yang ada di dalam kubur ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haruslah seseorang lebih mengedepankan perkataan Rasulullah. Haruslah seseorang lebih mengedepankan perkataan Allah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan siapapun juga. Dan ini menunjukkan seseorang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, termasuk dari mengambil para ulama dan ahli ibadah dan menjadikan mereka sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan di antara bentuk perbuatan tersebut, yaghluna fi masyayikhihim wa ubadihim wa yu'azzimunahum wa yattakhiduna quburahum awthanan tu'badu min dunillah wa tuqsadu bidzabaihi wad du'ai wal istighatsah. Termasuk bentuk menjadikan mereka Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka berlebih-lebihan kepada masyayikh mereka, kepada ulama-ulama mereka, berlebih-lebihan, sehingga ketika meyakini model-model dia tidak pernah salah, model-model seperti dia pasti mengetahui perkara kita, ataupun
ketika kita membahas dan ada ucapan yang salah dari seseorang, kemudian bentuk berlebih-lebihannya seseorang dengan mengatakan apa? Nggak mungkin salah orang seperti itu. Ini ditujukan kepada para da'i ataupun sampai kepada para imam. Ketika seseorang membahas tentang perbedaan para ulama kemudian mengatakan, masa iya Imam Syafi'i tidak mengetahui perkataan ini sedangkan antum mengetahuinya, maka ini adalah sifat berlebih-lebihan dan ghulu kepada para imam. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan beberapa sebab kenapa para ulama berbeda pendapat. Di antaranya bisa jadi ada dalil-dalil yang sampai kepada ulama-ulama yang lain dan tidak sampai kepada ulama-ulama yang lain. Bisa jadi dalilnya sama dipahami, akan tetapi bentuk pengambilan dalil dari dalil tersebut berbeda. Bisa jadi ada satu dalil yang sama kepada dua ulama, yang satu mengatakan dalilnya itu lemah, yang satu mengatakan dalil ini hujjah. Maka dengannya ada perbedaan-perbedaan dari para ulama. Maka termasuk bentuk hulu dan berlebih-lebihan kepada para ulama, di antaranya adalah dengan mengatakan hal tersebut. Lebih-lebih ketika hulunya kepada ahli ibadah. Saya pernah ngobrol dengan orang dan terkaget-kaget dengannya. Terkaget-kaget. Saking kagetnya saya, sampai saya tidak bisa nahi munkar. Saya ngobrol dengan orang di satu majelis, orang itu bertamu, dia mengagungkan atau apa, terlalu berlebihan kepada seseorang, dia menyebut namanya. Begitu selesai ngomong, dia ngomong apa? Pembicaraan ana sama ente tadi diketahui oleh Syekh Fulan. Itu ana langsung lihat di YouTube syekhnya kayak apa. Sekarang kan semua nongol di YouTube kan. Antum mau cari apa keluar. Sampai nggak bisa ngomong. Ini bentuk berlebih-lebihan kepada ahli ilmu apabila mereka ahli ilmu. Bentuk berlebih-lebihan kepada ahli ibadah apabila ibadah mereka itu benar seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'azzimunahum, dan mereka pun mengagungkan ahli ibadah dan para ulama. Wa yattakhiduna quburahum awthanan tu'badu min dunillah, dan para pengikut menjadikan kubur-kubur mereka setelah para ulama, ahli ilmu dan ahli ibadah itu mati, mereka menjadikan kubur-kubur mereka sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tuqsadu bidzabaihi wad-du'ai wal-istighatsah, sehingga kubur-kubur tersebut dijadikan sebagai tempat tujuan ketika mereka menyembelih sesembelihan mereka, ketika mereka menyembelihnya kepada Allah, untuk Allah. Akan tetapi ketika mereka membawanya ke kuburan, walaupun kuburannya itu Syekh Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, maka ini termasuk dari bagian dari ayat yang kita bahas tadi. Ketika menyembelihnya untuk Allah loh, ketika bernadarnya untuk Allah loh, dan ketika berdoanya di sisi kuburan tersebut, ketika berdoanya kepada Allah, ketika istighatsah, meminta kepada Allah dengan perkara-perkara yang besar, memintanya kepada Allah, akan tetapi di sisi kuburan orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dianggap alim, dan orang-orang yang dianggap ahli ibadah, maka itu semuanya termasuk ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, termasuk bagian dari ayat ini. Dan penjelasan ini tidak saya dapati kecuali dalam apa yang dikatakan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah.
Kemudian Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seperti yang dinukil oleh Syekh Hasan Ibn Abdurrahman Ibn Muhammad At-Tamimi rahimahumullah, ketika beliau membahas tentang orang-orang yang mendapati para ulama ataupun ahli ibadah menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan, dan menghalalkan apa yang diharamkan. Atau ketika pengikut itu mendapati ahli ilmu ataupun ahli ibadah memberikan penghalalan dan pengharaman, dan mereka ketahui hal tersebut adalah hal yang terbalik, maka Syekhul Islam mengatakan, wa haula'il ladzina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban haitsu ata'uuhum fi tahlili ma harramallahu wa tahrimi ma ahallallah yakununa ala wajhain. Dikatakan oleh Syekhul Islam, menjadikan ulama dan rahib ahli ibadah sebagai Rabb selain Allah, yang artinya taat kepada mereka di dalam penghalalan dan pengharaman yang menyelisihi apa yang telah Allah jelaskan, maka ada dua jenis manusia di dalam perkara ini. Yang pertama, an ya'lamu annahum baddalu dinallah fayattabi'unahum ala hadha at-tabdil faya'taqiduna tahlila ma harramallahu aw tahrima ma ahallallah ittiba'an li ru'asaihim. Yang pertama, para pengikut tersebut mengetahui bahwasanya ahli ilmu dan para ahli ibadah merubah agama Allah, kemudian mereka mengikuti hal tersebut. Ketika ahli ilmu dan ahli ibadah merubah agama Allah dengan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, kemudian para pengikut tersebut mengikuti apa yang telah mereka ucapkan, ittiba'an li ru'asaihim, dalam rangka tunduk dan patuh kepada para pemimpin-pemimpin mereka. Bukan hanya mengikuti, mereka pun meyakini, memiliki keyakinan bahwasanya apa yang mereka terima dari para ulama dan ahli ibadah tersebut benar-benar halalnya apabila dihalalkan oleh para pemimpin tersebut. Apabila diharamkan, mereka pun meyakini hal tersebut dengan perkara yang mereka dengar dari pemimpin-pemimpin mereka, baik itu ahli ilmu ataupun ahli ibadah. Ma'a ilmihim annahum khalafu dinar rasul, walaupun mereka sebelumnya mengetahui bahwa apa yang mereka sampaikan dan mereka terima menyelisihi apa yang telah dibawa oleh para rasul, menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, fahadha kufrun, yang seperti ini adalah kafir, yang seperti ini adalah kesyirikan kepada Allah, yang termasuk dalam surat Taubah ayat 31. Wa qad ja'alahu Allahu wa rasuluhu syirkan, karena Allah dan Rasulnya menjadikan perkara ini sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna lahum, walaupun mereka para pengikut tersebut tidak pernah sholat untuk pemimpin-pemimpin mereka, tidak pernah sujud kepada pemimpin-pemimpin mereka, maka apabila mereka itu mengikuti selain Allah dan Rasulnya dalam menghalalkan dan mengharamkan, maka itu semua adalah kekufuran dan kesyirikan kepada Allah, apabila dijadikan sebagai keyakinan bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang halal seperti yang mereka dengar dari pemimpin-pemimpin mereka, ataupun perkara yang haram
seperti yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Walaupun mereka mengetahui juga bahwasanya apa yang mereka yakini menyelisihi apa yang telah dibawa oleh para rasul ketika menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua, an yakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahlilil harami wa tahlilil harami thabitan. Yang pertama, mereka memiliki keyakinan dan keimanan dengan apa-apa yang diharamkan menjadi halal dan apa-apa yang haram menjadi halal sebagai sesuatu yang telah tetap pada diri mereka. Mereka menerima hal tersebut dari pemimpin-pemimpin mereka, baik para ulama ataupun ahli ibadah. Lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah. Akan tapi mereka melakukan hal tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Artinya, ketika mereka melakukan hal tersebut karena hawa nafsu, karena kepentingan mereka. Nih, kalau saya tidak ngikut kepada mereka, maka bisa jadi dagangan saya tidak laku, proyek saya tidak di ACC, ataupun hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia, ataupun jabatan saya bisa dilengserkan misalnya. Maka ketika mereka tunduk dan patuh dan mereka meyakini bahwasanya hal tersebut mereka lakukan sebagai bentuk kemaksiatan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak benar-benar meyakini bahwasanya ini adalah penghalalan dan pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dosa besar dan tidak sampai kepada kesyirikan. Paham ikhwan? Di antara dua tadi yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Yang pertama, benar-benar meyakini bahwasanya ini adalah hal-hal yang haram dan halal walaupun menyelisihi apa yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka mengetahui hal tersebut, maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, mereka tunduk, patuh dan ikut saja karena apa? Karena hawa nafsu, karena kepentingan yang mereka miliki, sehingga mereka ikut terhadap hal tersebut, sehingga apa yang mereka lakukan bukanlah kesyirikan kepada Allah, akan tapi termasuk dari dosa-dosa besar. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. InsyaAllah pertemuan berikutnya akan kita bahas surat Al-Baqarah ayat yang berapa nggak disebutkan, ayat ke 165. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.